diperbaiki dengan cara digitalisasi dan juga sosialisasi terhadap masyarakat dan merangkul masyarakat kita sendiri nih untuk kayak yuk kita lebih sering membaca lagi. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya itu kan dalam kehidupan sehari-hari banyak banget nih perbedaan sudut pandang tentang konsep demokrasi itu. Nah, menurut Kakak sendiri bagaimana sih Kak pengaruh perbedaan sudut pandang masyarakat ini terhadap konsep demokrasi yang signifikan terhadap dinamika politik dan formulasi kebijakan di tingkat nasional dalam suatu negara, Kak? Oke, jadi kurang lebih itu lebih ke persepsi masyarakat yang dia tuh berdampak pada dinamika dan juga kebijakan ya, kurang lebih. Iya, Kak. Nah, kan kita tahu nih sekarang bahwa persepsi masyarakat itu sendiri terhadap demokrasi itu berpengaruh nih pada tingkat partisipasi politik, ya kan? Nah, jika masyarakat ini memiliki pandangan yang positif terhadap demokrasi, maka stabilitas politik ini akan terjaga. Tapi kalau misalkan dari masyarakat tersebut ini meragukan efektivitas dari demokrasi, nah hal ini tuh menyebabkan ketidakstabilan politik gitu. Nah, dari pandangan masyarakat tersebut terhadap demokrasi ini berpengaruh juga nih pada sejauh mana kebebasan yang diartikan dan dihormati dari demokrasi tersebut di masyarakat gitu. Dan jika masyarakat ini mendukung demokrasi, nah akan ada kemungkinan yang lebih besar untuk melindungi hak berpendapat, karena kayak yang kita tahu bahwa demokrasi di Indonesia itu menerapkan demokrasi Pancasila yang dimana penerapannya melalui musyawarah. Nah, hal itu memerlukan hak untuk berpendapat yang harus dilindungi. Nah, dari perbedaan sudut pandang masyarakat ini dapat mempengaruhi proses formulasi kebijakan. Nah, kebijakan pemerintah ini sebenarnya tergantung dari respon masyarakat, dari respon pemerintah itu sendiri, apakah pemerintah tersebut itu responsif atau tidak gitu. Biasanya pemerintah yang responsif itu akan terdorong gitu dan berusaha untuk mempertimbangkan preferensi dari masyarakat tersebut dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan juga harapan dari warganya gitu. Nah, dukungan masyarakat terhadap konsep demokrasi ini sebenarnya mempengaruhi legitimasi dari si pemerintah itu sendiri, yaitu legitimasi itu kurang lebih kayak pengakuan terhadap pemerintah itu. Nah, dengan demikian perbedaan sudut pandang masyarakat ini terhadap si demokrasi ini dapat menciptakan dinamika politik yang beragam dan juga mempengaruhi cara kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan di tingkat nasional itu sendiri gitu. Oh gitu ya Kak, jadi dari masyarakatnya sendiri balik lagi harus banyak-banyak berliterasi, banyak-banyak membaca agar benar-benar paham mengenai makna dari demokrasi itu sendiri, jadi bisa mendukung demokrasi pada pemerintahan agar terciptanya suatu kestabilan politik. Ya betul banget. Kalau begitu Kak, kita kan lagi bahas demokrasi, dan kita tahu banget di era sekarang ini teknologi itu sangat membantu dalam halnya demokrasi. Cuman seringnya nih Kak, beberapa oknum yang melakukan hal-hal yang nggak patut, hal-hal yang nggak sesuai dengan norma yang ada, dan mereka tuh berlindung di bawah kata demokrasi. Ini kan demokrasi, ini harusnya nggak apa-apa. Nah, kalau begitu kan bisa semakin kacau ya negara kita ini kalau hal-hal seperti itu tetap dibiarkan untuk beredar. Nah, menurut Kakak bagaimana cara kita mengatasi tantangan etika ini Kak dalam praktik demokrasi yang ada? Baik, kalau gitu kita ambil contoh ya dari misalkan nih netizen Indonesia yang dia tuh punya pendapat terhadap salah satu calon capres gitu, calon presiden di tahun 2024 nantinya. Nah, banyak orang yang dia tuh tidak mengetahui batasan-batasan mengenai apa saja sih yang perlu di-sharing dan tidak gitu terhadap media sosial, dan juga pendapat-pendapat ini biasanya mengandung unsur sara gitu. Kita ambil contoh yang bertindak sewenang-wenang itu dengan cara berbicara, beropini menggunakan tindakan sara gitu. Nah, menurutku di sini ada dua upaya. Yang pertama itu upaya preventif. Ini notifnya kedengeran nggak? Sorry banget, sorry. Yang pertama itu ada upaya preventif yang dimana bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya si tindakan tersebut gitu. Yang pertama, sebenarnya upaya ini kan ada dua ya. Ada preventif sama si solutif. Solutif itu sudah terjadi gitu. Dari preventif itu sendiri kita ngambil dari dua sudut pandang.
dari politik itu sendiri. Nah, kita itu harus lebih, bukan kita ya, dari masyarakat, dari si pemerintah itu sendiri harus mengajarkan kepada masyarakat tentang pentingnya mengetahui sistem pemerintahan dan apa yang ada dan terjadi pada politik saat ini gitu. Dan juga hal tersebut itu harus digiring dan dibuat sebuah forum diskusi yang sehat dan juga bertujuan untuk menghormati pendapat satu sama lain gitu. Kalau misalkan dari segi pendidikan secara digital, ini kan biasanya hal-hal yang lanjut tadi dari pendidikan digital ya, kan untuk saat ini banyak banget orang yang menggunakan unsur sara dan segala macamnya itu di digital, di sosmed gitu kan. Nah, hal ini biasanya pemerintahnya harus melakukan sebuah peningkatan pemahaman kepada masyarakat itu sendiri mengenai balik lagi seperti yang aku bilang, literasi digital dengan cara mengidentifikasi informasi palsu atau menyesatkan dengan cara difilterisasi lagi gitu kan. Nah, sebenarnya pendidikan digital ini sendiri kembali lagi kepada si masyarakat itu sendiri, apakah dia mau melakukan tindakan tersebut atau tidak, apakah dia ingin memfilterisasi hal tersebut atau tidak, atau nanti malah berdampak dengan mengkonsumsi berita hoax tersebut dan malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, hal-hal yang tidak diinginkan ini sendiri biasanya terjadi setelah pencegahan yang sebelumnya itu terjadi gitu. Dan pada masa ini disitulah upaya solutif ini muncul dan hadir gitu. Nah, sebenarnya upaya solutif ini bukan hal yang bisa dihindari karena kurang lebih kita nih harus menghadapi juga, karena upaya solutif yang ada di Indonesia untuk saat ini adalah berhadapan dengan pasal-pasal yang ada. Nah, hukum di Indonesia ini kan cukup tegas ya, terutama mengenai kebebasan berpendapat dan juga penggunaan media sosial yang bijak dan juga penanganan ujaran kebencian ini kan lumayan ketat ya. Dan ada beberapa pasal yang dia tuh mengatur adanya penggunaan tersebut gitu. Yang pertama itu ada pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, dia berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Di sini tuh kurang lebih itu melarang adanya penyebaran informasi dan juga penggunaan unsur sara gitu dalam pencemaran nama baik. Nah, selanjutnya ada pasal 45A Undang-Undang ITE. Dia itu menyebutkan bahwa kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi dan mengatur adanya pelanggaran-pelanggaran dalam media sosial gitu kurang lebih. Nah, itu pertama, yaitu upaya solutif. Mau tidak mau si orang tersebut nih harus melewati proses-proses hukum yang ada. Yang kedua, rasa jera itu sendiri, yaitu sosialisasi dari si pemerintahan tersebut setelah si oknum ini melakukan sebuah proses-proses hukum tersebut. Lalu bagaimana cara bikin si pelaku ini kapok, yaitu biasanya pendampingan dan sebagainya gitu. Iya ya, jadi untuk bisa menaruh posisi ini tuh yang tepat gitu etikanya supaya nggak keluar batas, itu perlu balik lagi sosialisasi ya kayak dari pemerintah, perlu ngasih paham untuk masyarakat semuanya. Dan yang kedua tadi adalah rasa jera itu sendiri dan juga pemerintah yang memberikan sanksi gitu ya Kak, atau ganjaran dari perbuatan seperti tadi Undang-Undang ITE dan segala macamnya supaya nggak semakin chaos gitu ya dalam keadaan demokrasi ini. Nah, kenapa aku bilang di sini sudah berjalan namun tidak berjalan sesuai dengan Pancasila? Kenapa?